Nah, ini saya tantang di dalam forum resmi. Biarpun mahasiswa melakukan seminar, menghabiskan anggaran ratusan juta, ratusan miliar, tidak akan bisa diberantas narkoba ini kalau keberanian moral seluruh institusi penting yang sudah diamanatkan oleh konstitusi negara ini untuk melakukan tindakan pemberantasan. Saya harus memberikan satu pokok pikiran saya yang berkaitan dengan 3 perspektif ya, atau 3 pandangan ya, pandangan saya yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan narkoba ini. Yang pertama adalah pendekatan keagamaan. Yang kedua adalah pendekatan kesehatan. Dan yang ketiga adalah pendekatan penegakan supremasi hukum. Namun sebelum saya menjelaskan apa yang saya tuangkan di dalam narasi terbatas saya ingin forum ini melahirkan output, jadi melahirkan solusi yang bila perlu kita tanda tangani bersama di dalam forum yang terhormat ini. Berita acara kesepakatan kita di dalam pemberantasan narkoba ini ya, karena narkoba ini adalah merupakan salah satu penyakit yang sudah merasuk kepada seluruh oknum-oknum pejabat-pejabat negara dan pejabat pemerintah. Maka forum ini mudah-mudahan melahirkan rekomendasi tertulis yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah dan yang akan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bima. Kenapa ini menjadi penting? Kenapa ini menjadi penting? Sehingga kita duduk pada hari ini tidak hanya sekedar kita mengelaborasi, tidak hanya sekedar kita mendiskusikan apa bahaya narkoba ini. Maka tadi saya sangat setuju sekali, tema yang diangkat hari ini adalah narkoba, bahaya narkoba di kalangan milenial. Ini judul yang dilakutisir oleh teman-teman ini menjadi penting karena generasi muda adalah merupakan satu-satunya instrumen ya yang akan melanjutkan atau mengestafetkan para pemimpin negeri ini di berbagai level kehidupan manusia, mulai dari tingkat desa sampai pada tingkat nasional. Itulah sebabnya saya mengapresiasi. Kemudian yang selanjutnya perlu diketahui oleh teman-teman pemuda dan mahasiswa, seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi, narkoba ini kalau dulu kita kenal hanya dikonsumsi oleh orang-orang punya uang, oleh orang-orang elit yang ada di kota, yang tinggal di kota. Tapi hari ini di seluruh pelosok-pelosok desa sudah menjadikan narkoba ini adalah merupakan kebutuhan. Apa sebenarnya yang terjadi? Ini pertanyaan. Dalam pemahaman saya, kenapa narkoba ini sudah merasuk, sudah merajalela di seluruh antara kehidupan masyarakat? Narkoba ini sudah diproyeksikan, sudah dijadikan area bisnis. Lebih celakanya lagi ada oknum-oknum tertentu yang melegitimasi peredaran narkoba ini. Saya mohon maaf kepada seluruh institusi negara ya, ada institusi kepolisian, ada institusi tentara, kemudian institusi pemerintah ya, di dalamnya ya, kenapa tidak bisa menjalankan apa namanya satu ketegasan terhadap undang-undang? Karena memang ini sudah merasuk, bahkan ini hasil riset dan analisis kita di lapangan. Ada oknum DPRD, kemudian ada pengacara, ada wartawan, ada oknum aktivis segala macamnya. Tidak tentu kemungkinan sudah terjangkit narkoba ini. Jadi kita harus berupaya memberikan salah satu informasi yang terbuka, jelas ya, sehingga narkoba ini tidak hanya menyasar
kalangan-kalangan tertentu, tetapi kalangan masyarakat di desa-desa, di pelosok-pelosok itu, mohon izin Pak Kadip, itu di Kecamatan Langgudu itu ada beberapa desa, dari 15 desa itu ada 3 desa yang hampir setiap saat ada penangkapan narkoba. Ternyata setelah ditelusuri, rupanya barang haram ini telah diproyeksikan untuk menguntungkan kepentingan kelompok, kepentingan institusi tertentu. Nah, bagaimana ini kita bisa berantas? Oleh sebab itu, lahirnya diskusi ini harus melahirkan satu solusi, sehingga ya ada gerakan yang komprehensif, ada gerakan yang menyeluruh dari seluruh elemen. Pemerintah daerah dalam hal ini harus memberikan dukungan baik secara moral maupun material kepada keberadaan BNN. Misalnya BNN hari ini sebenarnya negara telah melahirkan yang namanya lembaga yang menangani secara khusus narkoba, membantu pihak kepolisian, membantu pihak TNI dalam pemberantasan narkoba. Namun sampai hari ini saya belum melihat ada kepala daerah dari periode ke periode yang maksimal memberikan dukungan, Kalau dimaksimalkan dukungan anggaran kepada BNN, kepada kepolisian, ya, maka BNN akan bisa melakukan berbagai tindakan. Saya perlu menemukan di APBD kita ini, ya, ada anggaran yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah untuk mendorong pelaksanaan kegiatan di BNN. BNN itu sebenarnya bertugas bukan hanya penindakan, tapi pencegahan. Bagaimana bisa melakukan pencegahan? Sedangkan operasional sangat terbatas. Di sisi lain menangani 3 daerah, ada Kota Bima, ada Kabupaten Bima, ada Kabupaten Bima. Oleh sebab itu, 2021 ini DPRD Kabupaten Bima telah berinisiasi lahirnya perda inisiatif yang berkaitan dengan PMPGN. Insya Allah tahun 2021 ini DPRD Kabupaten Bima akan menuntaskan perda inisiatif ini. Dan perda inisiatif ini, Pak Kades, Pak Camat, akan juga memuat pasal yang mengatur tentang keberpihakan dana ADD seperti yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, ya, untuk mengalokasikan secara proporsional. Ya. Dana ini akan dialokasikan oleh ADD secara proporsional untuk melakukan pencegahan melalui seminar mahasiswa, seminar pemuda, kemudian pendekatan kekeluargaan kepada masyarakat. Jadi insya Allah ada perda inisiatif yang akan dilahirkan oleh DPR, ya, dan ini sudah masuk dalam pembahasan kita Polda. Insya Allah 2021 akan kita putuskan perda ini. Nah, kalau perda ini sudah diputuskan, maka DPRD sesuai dengan amanat undang-undang yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang kewenangan DPRD, ya, tentang kewenangan DPRD untuk, ya, penganggaran. Insya Allah kita akan maksimalkan peranan kewenangan DPRD sebagai unsur, ya, penyelenggara pemerintah daerah dalam rangka mengalokasikan, ya, APBD ini untuk peningkatan kinerja BNN. Ini kami sudah sepakat, ya, kami sudah sepakat. Bapak Ibu hadirin dan teman-teman pemuda mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, karena ini ada forum diskusi, saya mohon izin tambah 5 menit yang berkaitan dengan approach saya ini, ya. Kemudian yang 3 perspektif yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini adalah tadi perspektif agama, ya. Mungkin karena narkoba ini sudah merajalela
di seluruh level kehidupan masyarakat, maka tidak hanya institusi kepolisian atau institusi BNN yang turut bertanggung jawab terhadap persoalan ini. Ada para tokoh agama, kemudian kaum alim ulama, para dai, para kiai yang ada di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan edukasi, memberikan pencegahan bagaimana bahaya latennya ya narkoba ini untuk ya menghantam semangat generasi muda dalam rangka meraih kesuksesan dan kemajuan. Maka peran tokoh agama, tokoh masyarakat menjadi penting. Kemudian peran institusi keluarga menjadi penting. Karena kalau sudah akut di generasi muda, maka negara ini apa yang mau dianakkan? Kalau dia serang pengacara, kalau diserang oknum DPRD mungkin ada harapan-harapan. Tapi kalau sudah diserang seluruh generasi muda, maka tunggulah kehancuran. Karena pada generasi muda lah ya tongkat estafet kepemimpinan negara ini ya, negeri ini ya, satu-satunya. Kita ini sudah tiada, tapi ada generasi muda yang akan dipersiapkan, memiliki integritas, moralitas dan kualitas untuk dipersiapkan. Itulah sebabnya saya kira pendekatan keagamaan menjadi penting. Karena narkoba ini bukan hanya tugas BNN atau kepolisian. Jangankan kaum militer, oknum-oknum tertentu sudah disisir oleh narkoba ini. Banyak oknum polisi, banyak oknum tentara yang sudah masuk penjara akibat narkoba. Ya, artinya bukan tugas institusi ini saja. Karena manusia memiliki kemampuan terbatas, kemudian memiliki kepekaan sosial yang sangat tinggi. Oleh sebab itu peran tokoh agama, tokoh masyarakat ini menjadi penting. Tetapi daya dorong anggaran untuk melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat juga ini menjadi sebuah keharusan. Lembaga adat, kemudian tokoh agama tidak bisa bergerak tanpa kebijakan anggaran, tanpa keberpihakan anggaran di pemerintah daerah. Oleh sebab itu kepala daerah selaku eksekutor anggaran harus memiliki tanggung jawab moral untuk menggerakkan seluruh instrumen ini. Ya, itulah tadi harapan saya. Seminar ini harus melahirkan rekomendasi tertulis yang akan kita tanda tangani di akhir acara ini. Untuk besok lusa kita sampaikan kepada bupati dan kepada ketua DPRD, karena di sanalah eksekutor pemilik APBD. Jadi kita berikan semangat BNN, semangat kepolisian sudah luar biasa, ingin memberantas apa ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira pendekatan kesehatan. Jadi ahli kesehatan, dokter segala macam sudah mengakui bahaya lantai dan narkoba ini akan mengancam ya korban jiwa. Sebenarnya ya kita ini sebagai korban. Yang mencari keuntungan itu adalah orang-orang pedagang-pedagang, pembisnis yang memproyeksikan narkoba. Ya. Ini bahayanya tidak kesehatan. Oleh sebab itu, segi kebijakan anggaran kesehatan untuk melakukan penyuluhan, ya, akan bahaya narkoba ini juga penting. Kemudian yang terakhir, yang berkaitan dengan penegakan supremasi hukum. Nah, ini yang saya harus tegaskan. Penegasan supremasi hukum ini menjadi penting, ya, sebagai jawaban dari seluruh persoalan yang ada. Bagaimana bisa kita berantas narkoba yang sudah merajalela sampai ke pelosok-pelosok? Kalau ya oknum-oknum yang sudah masuk menjadi bandar besar ini, kepolisian BNN tidak berani menangkap, maka tantangan saya kepada institusi BNN dan institusi kepolisian, tangkap pelaku-pelaku kemudian bandar-bandar besar yang ada di daerah ini. Tangkap sampai kita berbusa-busa mulut kita, melakukan seminar, melakukan
sosialisasi bagaimana bahaya latenya narkoba ini. Kalau sumber keluarnya narkoba ini tidak kita habisi, ini sama dengan bom kita. Oleh sebab itu generasi muda harus mendorong institusi kepolisian BNN untuk bertindak tegas terhadap pemberantasan narkoba. Saya banyak kita berikan informasi kepada Kapolres, dari Kapolres ke Kapolres, dari BNN ke BNN, kami berikan informasi bahwa ini loh otak narkoba ini. Inilah pedagang narkoba yang ada di Kota Bima. Ada keluarga-keluarganya kekuasaan yang sudah menjadi pedagang peredaran narkoba di Kabupaten Bima. Tapi pertanyaannya, berani nggak ini ditangkap? Ya. Nah ini saya tantang di dalam forum resmi. Biarpun mahasiswa melakukan seminar, menghabiskan anggaran ratusan juta, ratusan miliar, tidak akan bisa diberantas narkoba. Kalau keberanian moral seluruh institusi penting yang sudah diamanatkan oleh konstitusi negara ini untuk melakukan tindakan pemberantasan, maka kenapa pendekatan supremasi hukum jadi penting? Ya, ini dalam rangka ya membasmi sumber. Kalau sumber itu dibasmi, saya mohon maaf Pak Kanit ya. Waktu Kapoldanya Pak Arif Ayunadi, ada bandar narkoba terbesar di NTB. Namanya situ Yang, namanya orang Cina. Yang ini dari Polda ke Polda, itu dia tidak berani menangkap. Begitu hebatnya manusia ini, ya tidak berani tangkap. Ya. Sumber tidak beraninya institusi resmi kepolisian negara Republik Indonesia, Polda NTB di zaman itu, ya ada. Apakah sering menerima UPT dari mereka? Atau ada oknum tertentu yang terlibat langsung dalam mengkonsumsi narkoba? Atau apa? Setelah pergantian dari Pak Arif Ayunadi ke Pak M. Iriawan, pada saat itu saya mengumpulkan pertama, kami melakukan wawancara. Satu tantangan besar Bapak, pertama menginjakkan kaki di sini adalah pemberantasan narkoba. Saya kira terorisme adalah urusan kedua. Urusan narkoba ini adalah urusan yang penting. Ya. Otaknya ditangkap. Siapa otaknya? Di depan Polres Mataram. Disitulah tempat bisnis yang dikomandai oleh saudara yang yakin. Lo Anda punya bukti? Ini buktinya. Silakan Bapak tangkap. Bapak berhasil menangkap itu, baru Bapak itu punya komitmen moral untuk memberantas narkoba di wilayah Nusa Tenggara Barat. Ya sampai 2 minggu Pak Iriawan melakukan penangkapan. Bayangkan yang ini dia bisnis peredaran narkoba sampai Nusa, bukan lagi Nusa Tenggara Barat, tapi Nusa Tenggara yang melibatkan Bali, kemudian NTB dan Nusa Tenggara Timur. Ya, sudah berpuluh-puluh tahun. Makanya komitmen aparat hukum sebagai instrumen penegak hukum menjadi penting. Dan rekomendasi hari ini menjadi poin penting untuk kita sampaikan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ada di Kabupaten Bima dan Kota Bima.